Cici, loro, teluk. Sama, mungkin itu yang kita rasakan, mungkin itu yang kalian rasakan tentang corona pada pandemi kali ini. Pandemi masih berlanjut, namun tak seharusnya petualangan kita berhenti begitu saja. Jadi diputuskan mulai tahun ini kita akan melanjutkan petualangan kita lagi. Ya, kali ini kita akan menceritakan perjalanan kita menuju ke gunung di salah satu area di Wonosobo, yaitu Gunung Bismo via Cilandak. Berangkat dari basecamp pukul 1 siang, beres istirahat dan kemudian melakukan pendaftaran atau simulasi, kita langsung menuju ke pos 1. Jalan cukup lama, sekitar 1 jam, kita baru sampai di pos ojek terakhir atau pemberhentian ojek. Nah, dari sini kita juga akan meneruskan perjalanan sekitar 15 menit menuju ke gerbang hutan atau gerbang pendakian. Ini anak tangga sebelum ke pos 1. Jumlah anak tangganya 2.905. Sampai di gerbang, sebelum masuk ke sini, kata orang basecamp kita harus mengucapkan salam biar selamat. Manut wai tur bagus. Oke, assalamualaikum. Terus tak lama lagi sudah kelihatan shelter dari pos 1. Ya, setelah 3 jam kemudian kita sampai di shelternya pos 1. Ini manusia sekarang dia udel. Mantap. Dan mereka yang udelnya banyak. Alhamdulillah. Pos 1 Dewa Brata. Kami anak-anak dan teman-teman sampai di Dewa Brata atau pos 1 itu sekitar 1,5 jam, lebih tepatnya 1 jam lebih 32 menit. Oke, ini adalah Mbak Dita, bintang kita untuk pendakian kali ini. Pak. Nah, ini macet, ada si Komo. Yuk, Komo. Ya. Beberapa teman mulai agak kelelahan seperti ini, Mbak Firsa sama si Komo, Komonya kita yaitu Mbak Lisa. Kalau ini teman nggak kelelahannya, dia adalah ranger kita yang selalu menemani pendakian terakhir, maksudnya pendaki yang paling terakhir, swiper. Kita beberapa jauh dari pos 1, sekitar 60 menit kita sudah bisa melihat pelang bagus di pos 2, namanya Gangga Putra. Nah, di Gangga Putra ini kita berhenti sejenak untuk melepas lelah, karena memang target kita itu setiap pos itu kita berhenti, pos berhenti. Waktu menunjukkan 3:30. Itu akhirnya kita perjalanan 1 jam dari pos 1. Pos 1 tadi jam 2:30. Kemudian di sini 3:30, berarti kita di sini 1 jam. Dan masih di pos 2 atau di Gangga Putra, kabut masih menemani, masih sejuk, masih dingin dan tidak membuat kita panas, tapi tetap kita lelah. Lebih tenda, kita masih ada yang rukun. Buat teman-teman, jangan mendirikan tenda di shelter ya.
itu haram untuk pendakian. Ngomong Di pos 1 sampai pos 2 kita memakan waktu sekitar 60 menit. Kemudian kalau di total dari base camp sampai pos 1 itu 2 jam 32 menit. Tak beberapa lama kita putus untuk naik dari pos 2 menuju ke pos 3. Dalam perjalanan kabut mulai bepergian, tapi alhamdulillah cuaca masih bukan mendung ya, tapi awan di atas itu masih setia menemani kami. lagi macet. Yuk, bisa yuk. Salah serius nggak apa-apa lagi nih. Ketemu salah selfie ya gini aja. Nah, kita jalan di Sindoro Sude. Sesekali kita melihat pemandangan Sindoro dari sini, bagus sekali. Mandek mani. Maklum ya, mungkin ini karena pendakian pertama kita, jadi kita sering banyak berhenti. Apalagi duet maut kita antara Mbak Alia, Mbak Firsa, kemudian ini juga Mbak Lisa. Lanjut dalam perjalanan kita terus menanjak. Sesekali di jalan susah, tapi sesekali juga banyak kali jalannya itu enak. Karena pihak Basecamp sudah membenahi total untuk jalur pendakian di Via Cilandak kali ini. Untuk jalurnya sendiri dari Gunung Bismo itu sangat bersahabat ya kawan, karena masih rimbun, masih sejuk, jadi kita bisa berhenti di mana-mana untuk istirahat dan tidak tahu kepanasan karena hutan tropisnya masih terjaga. Oh ya, kalau naik ke Gunung Bismo ini kita harus siap juga untuk masalah fisik, karena kalau dihitungan dari bawah sampai atas itu hampir tidak ada trek bonus. Ini adalah satu-satunya bonus sebelum ke pos 3. Manfaatkan. Setelah menanjak berliku-liku kanan kiri, enggak coba cari ya, kanan kiri kita akhirnya sampai di Pitamaha. Pitamaha adalah nama dari pos 3. Kalau dulu mungkin bukan Pitamaha ya, tapi karena dari pengelola itu sekarang sudah menamakan pos 3 adalah pos Pitamaha. Halo Umi. Sekarang jam 4 lebih, jam 5 kurang seperempat. Kita sampai di pos 3. Di pos 3 di Pitamaha. Jadi perjalanan kita dari pos 2 sampai pos 3 itu. Halo si kamu. Hey, miss of the match kali ini. Kamu. Kita sampai di pos Pitamaha itu jam 5 kurang seperempat. Di total kalau dari pos 2 sampai pos 3 biasa 1 jam. Kalau total lagi dari base camp sampai dengan pos 3 itu 3 jam 25 menit. Kenapa 25 menit? Ya karena yang 25 menit itu adalah Mulai pos 3 panjangnya dari base camp sampai pos 1. Pendakiannya hati-hati, nanti terjerumus. Jangan seperti saat kamu terjerumus dengan mantan lagi. Tampak di depan masih kabut,
Kita masih ditemani tembok yang setia menemani perjalanan kita menuju ke puncak Gunung Bismo via Cilandak ini. Mesane prigi ora karo gandengane. Mendaki gunung dengan pemula itu harus ekstra sabarnya, apalagi kayak kita ini. Kita mungkin pertama kali ini naik ke gunungnya Gunung Bismo. Ya mesti tergolong gunung yang kecil, namun Gunung Bismo ini bukan termasuk gunung yang bisa diremehkan, karena trek dari awal sampai puncak itu semua nanjak. Ini depan Mbak Alia lagi semangat banget untuk naik ke puncak dengan kondisi kaki yang kram. Ya ini Mbak Alia kram. Pos atas itu. Dulu kaki kram, yang satu kiri yang satu kanan. Iya, ya usulan gua ada sisi. Awan sudah mulai meninggalkan tempat. Oke, kita sekarang di tanjakan terakhir. Tanjakan terakhir ini tanjakan yang paling abot di pendakian kali ini, pendakian Gunung Bismo. Oke, ini adalah perjuangan terakhir kita. Perjuangan terakhir sebelum sampai di camp area kita, yaitu di pos 4. Ini namanya tanjakan Ginu-Ginu. Kenapa Ginu-Ginu? Ini tanjakan terakhir. Di sini dikasih tali pengaman oleh pengelola. Fungsinya agar para pendaki akan lebih aman dan nyaman ketika naik di tanjakan ini. Tidak begitu bagi Mbak Alia yang dari tadi dari bawah itu kakinya kram. Dan akhirnya sampai juga kita di pos 4 Gunung Bismo via Cilandak. Nah dari sini pemandangannya sudah luar biasa. Kita berada di atas awan, namun Gunung Sindoro dan Gunung Sumbingnya juga terlihat cuma sedikit karena tertutup awan. Nah rencananya di Switawira ini, Switawira adalah nama dari pos 4. Itu kita ngecamp karena ada larangan, kita tidak boleh ngecamp di puncak. Kita mau bermalam di sini. Nah kebetulan kita sampai di Switawira itu sekitar jam berapa ya? Nah jam 6:04. Sekali lagi perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4 memakan waktu 1 jam atau 60 menit. Sedangkan dari basecamp menuju ke pos 4 itu kita membutuhkan waktu sekitar 4 jam 30 menit. Lumayan juga ya, hampir 5 jam. Sampai ke pos 4 pas lagi 1 jam. Kita saling bekerja sama gotong royong untuk membangun tenda. Ada juga beberapa teman lain berbagi tugas untuk menyiapkan masakan untuk dimakan. Nah, cuaca di sini mulai dingin sekali, tapi nggak sedingin hatimu ya. Hatimu dingin kayak batu. Seberes tenda berdiri, kita langsung menempatkan diri ke dalam tenda masing-masing karena untuk mengkondisikan tubuh tubuh kita. Malamnya atau habis maghrib, kita masak makanan yang kita bawa dari bawah. Kemudian di hari kedua ini kita tadi sudah bangun pagi ya. Kita sudah bangun pagi, sudah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh. Kemudian dipukul setengah 6 ini kita akan melakukan pendakian menuju ke puncak.
Sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama, namun karena indahnya di perjalanan, jadi kita banyak sekali berhenti untuk mengambil gambar. Salah satunya ini di pertigaan antara puncak Tempat ini bisa disebut sebagai dan ada kayak apa ya, satu pandang. puncaknya. Mungkin kalau sering disebut ini adalah Ini puncak buntunya Gunung Bismo. Dinya itu mungkin menurut saya aja. Nah di sini kita berlama-lama, cukup lama, mungkin hampir setengah jam lebih untuk mengabadikan foto dengan background Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Ya mungkin karena ketutup awan jadi Sindoro dan Sumbingnya tidak kelihatan, namun tetap cantik kayak mbak-mbak itu yang difoto. Bedanya masih agak jauh, sekitar 10 meter. Dan di atas kabut. Karena perjalanan tidak jauh, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit atau 1 jam aja, kita ke puncak tidak membawa tas keril kita dan perlengkapan kita semuanya kita tinggalkan di pos 4. Sedikit cemas sih, takut-takut ada babi hutan atau kera liar yang mengganggu atau menggasak logistik kita. Namun ditambah-tambah aja, daripada kita memberatkan perjalanan kita naik dengan tidak membawa apa-apa. Dan yang dibawa kita hanya perlengkapan mantel mungkin sama logistik dan air minum. Setelah melewati punggungan yang lumayan panjang bersama teman-teman, kita akhirnya sampai juga. Akhirnya kelihatan juga itu puncaknya. Kita udah sampai puncak. Ana Mbak Umi, Kamal, halo Pak, Brilian, Kukuk, tamu kita Mas Febri sama Jelinteng. Mereka kita sampai puncak adalah batu ini. Dilarang menek batu ini karena nanti bisa kejelungup ke bawah. Dan kayak seperti petilasan, kayak kuburan. Dan seberapa waktu kemudian Hastinapura pun nampak kelihatan dan kita sampai di puncak Hastinapura, puncak Gunung Bismo via Cilandak. Perjalanan dari pos 4 sampai puncak itu sekitar 30 menit. Nah kalau dihitung dari bawah, dari base camp sampai puncak itu berapa? Iya, 5 jam untuk kita. Maning-maning, pemandangannya tembok maning dan ading 5 jam pendakiannya, 5 jam buat mereka ya. Kalau buat saya cuman 3,5 jam. Karena kita berangkat pakai ojek jam 2, terus sampai pos 1 itu sekitar jam setengah 3. Kemudian ke pos 2 setengah 4, pos 3 setengah 5, pos 4 setengah 6. Jadi setiap pos itu rata-rata perjalanan kita itu 1 jam. Sampai di puncak, sampai di pos 4 itu jam setengah 6. Jadi total perjalanan itu 3,5 jam ngojek ya bro. Manusia tua toh. Oh iya, kami belum memperkenalkan tamu kita ya. Tamu kita kali ini adalah Mas Febri. Mas Febri itu rumahnya Wonosobo juga. Beliau adalah alumni dari Pecinta Alam SMA Negeri 1 Wonosobo, atau yang sering disebut dengan Saspala. Oke guys, sekarang dari Pasma melaporkan dari atas Gunung Bismo. Kita kedatangan tamu
dari alumni Saspala SMA 1 Wonosobo. Tahun berapa Bang? 2016 namanya Bang Febri Sopo? Febri Duriandi. Febri Duriandi? Duriandi. Tapi nggak ada yang kenal kalau di nama itu. Panggilan nama lapangan? Abu. Angkatan jadi undang Abu kafe. Padahal zaman biyen pengen rasane apa jenenge studi banding ning Saspala ning urung kelakon-kelakon. Takkan saiki malah alumni sing studi banding rene. Ya ora. Oh iya alumni ini rene. Ning ora studi banding mung mendaki bareng. Tamu. Mendaki bareng. Ya tamu lah. Bintang tamu. Oke Mas Febri, boleh besok gabung lagi. Kenanggo Saya kontak dengan Saspala besok. ya portal andalan. Di Batu Ginjal. Sing nggo. Halo guys, perkenalkan saya Akmal. Saya anggota tahun ini. Malah suka dok celes. Tahun ini bukan. Ya sisa ngene bukan. Tahun ini. Kelas 1 Bu? Iya, Oh, kelas 10 ya tahun ini. saya baru di FISPA, jadi saya masih terlalu awam untuk mencintai alam. Jadi gini. Mencintai pacar boleh. Mencintai pacar sih Sing nomor 2. gampangnya sing kae lho. Salam buat pacar Mas. Jengkret ngono. Enggak Pak. Kenapa enggak punya? Punya tapi pacar saya lagi tidur. Tidur di bukan orang. Iya. Oke. Ayo foto lapangan. Oke, pindah. Foto. Ya. Ayo misal, Alhamdulillah dengan syukur dan puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai juga di puncak Gunung Bismo dengan sehat, selamat walafiat. Ya meski sampai di puncak ini kita tertutup tembok, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita. Alhamdulillah sekali lagi seluruh anggota Pasma yang ikut pada kali ini sampai di puncak Gunung Bismo via Sianak dengan selamat. Selamat datang di Hastinapura, puncak Gunung Bismo. Dodok enggak apa-apa. Di kamera Rika. Omah dia gak turu Pak Jegong. Enggak apa-apa kan? apa? Lu milu. Bukan kayak buri plang lo, woi. Kayak kayak bareng kayak anaknya Pak Teddy. Anaknya Pak Teddy. Ya ono pulang SMA. Oke, udah dulu ya teman-teman. Kali ini dalam perjalanan kita dari bawah sampai ke puncak Hastinapura yang Gunung Bismo. Kalau ada salah-salah kata dalam perjalanan kali ini atau ada hal-hal yang kurang pas dari perjalanan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selebihnya kami puas-puasin dulu di puncak Gunung Bismonya. Assalamualaikum. Action. Kami keluarga besar Pasma mengucapkan selamat kepada Bapak Zulfan atas dilantiknya menjadi Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo. Jaya! Pak Zulfan. Pukul 7:30 kita turun dari gunung dari puncak. Turun dari puncak Bismo, hati-hati aja pisan-pisan Melayu, gunakan kejongor karena kanan kiri jurang, tebingnya berbentuk tembok, jadi langsung terjun ke dalam 50-an meter, otomatis ojek tim SAR. Ngomong.
Ayo. Ya mancen. Yo 1, 2, 3. Salam Pasmo. Salam. Salam Lestari. Lestari. Salam Prima. Ya, set. Hah?